Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang frater sangat memahami tentang Allah. Pemahaman tentang Allah didapatinya melalui pembelajaran di kampus dan juga melalui hidup doanya. Frater tersebut sangat rajin membaca kitab suci dan merenungkannya melalui meditasi. Meskipun hidup doa dan pemahamannya tentang Allah cukup baik, frater itu kurang mengaplikasikannya dalam hidup berimannya. Suatu hari di kampus, ada teman frater itu ingin meminjam buku untuk mengerjakan tugas. Namun frater itu tidak mau memberikannya. Frater itu tidak mau nilai temannya lebih tinggi. Ketika frater itu ingin meminjam buku temannya memberikan buku itu dengan senang hati. Setelah keluar nilai tugasnya, ternyata nilai yang lebih tinggi ialah nilai teman frater tersebut. Frater itu pun akhirnya menyadari bahwa tidak ada gunanya terlalu mementingkan diri sendiri, hingga akhirnya lupa berbuat baik terhadap sesama. Allah juga hadir melalui diri sesama kita. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, Gereja Katolik hari ini merayakan pesta Santo Bartolomeus atau yang disebut juga Natanael. Dalam Injil hari ini kita mendengar kisah pengenalan Bartolomeus akan Yesus yang sungguh unik. Filipus memberitahu Bartolomeus bahwa dia telah menemukan Yesus.
Bartolomeus kurang percaya, bahkan menyepelekan Filipus dengan mengatakan, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Bartolomeus kurang percaya bahwa Yesus datang dari Nazaret, karena kampung itu dicap sebagai kampung atau tempat yang jelek. Filipus mengajak Bartolomeus untuk melihat Yesus. Katanya, "Mari dan lihatlah." Mereka datang kepada Yesus, namun Yesus berkata, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Bartolomeus atau Natanael heran bagaimana Yesus bisa mengetahui dirinya. Ternyata sebelum Filipus memanggil Bartolomeus, Yesus sudah melihat Bartolomeus di bawah pohon ara. Yesus mengetahui hati Bartolomeus condong kepada Allah. Hal itu dilihat dari kesenangannya di bawah pohon ara. Di sana para guru suci sering mengajarkan kitab suci dan para murid senang mendengarkannya. Kesenangan belajar kitab suci untuk mengenal Allah ditanggapi oleh Yesus. Hanya saja Natanael baru sampai pada pemahaman, belum kepada pengenalan. Yesus melihat dan mengenali, mendalami siapa Natanael itu. Maka Yesus menjanjikan akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Natanael atau Bartolomeus, kita belajar untuk menjadi pribadi yang tidak memiliki kepalsuan di dalam diri. Awalnya, Bartolomeus kurang percaya bahwa Yesus hadir. Namun, ia tersentuh karena Yesus lebih memahami dan mengenal Bartolomeus. Pengenalan akan Yesus semakin lama semakin mendalam setelah mengalami pengalaman pribadi berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, terkadang dalam hidup kita ini, kita hanya memahami teori tentang Allah, namun kurang mengimaninya. Terkadang pula kita bersikap munafik, berpura-pura suci, namun ketika ada yang membutuhkan pertolongan, kita kurang peduli. Dalam hidup ini ada berbagai pengalaman kita bisa berjumpa dengan Yesus melalui orang-orang kecil, orang-orang miskin, melalui pengalaman sakit dan sebagainya. Allah dapat hadir melalui diri sesama di sekitar kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi mewartakan Allah dengan berbuat baik kepada sesama kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Ampunilah dosa kami yang kurang mengimani-Mu. Semoga kami semakin mengimani Engkau melalui pengalaman hidup kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula
keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.